Baik, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang las posisi 1G. Apa sih las posisi 1G ini? Las posisi, begini sebelumnya. Dalam dunia pengelasan itu ada beraneka macam posisi, yang mana antara satu posisi dan posisi yang lain itu memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Memiliki standar yang berbeda-beda pula. Nah, kita di sini akan membahas tentang 1G. 1G ini adalah gambar yang ada di atas ini 1G. Ini 1G untuk plat dan ini 1G untuk pipa. 1G untuk pipa ini hampir mirip dengan yang 5G. Perbedaan antara 1G dan 5G, kalau posisi 1G-nya pipa ini, pipanya bisa diputar. Sedangkan pada posisi 5G, pipanya tidak bisa diputar. Pipanya tetap, jadi kita yang ngelasnya harus mutar. Kalau 1G ini kita bisa ngelas di posisi atas saja, pipanya yang kita bolak-balik, kita putar-putar. Nah, di sini ada 1G, 2G, 3G. Nah, selain penyebutan 1G ada penyebutan PA. PA ini adalah posisi A. PB ini adalah posisi B. Ini adalah standar EN. Kalau 1G, 2G, 3G ini standar AWS atau standar Amerika. Kalau EN ini standar Eropa. Jadi penyebutannya beda-beda. Nanti kalau kalian di tempat lain ada yang nyebut PA, nah itu berarti menggunakan standar EN. Ada PA, PB, PC, sampai PJ. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada sesi kali ini? Yaitu tentang macam-macam posisi las. Tadi sudah sekilas, nanti kita akan perdalam lagi. Kemudian posisi test piece, yaitu bagaimana kita mempersiapkan barang yang akan kita las agar dia posisinya 1G. Kemudian adalah persiapan bahan atau fit up. Yang keempat adalah tahapan pengelasan. Yang keempat adalah bagaimana teknik ayunannya agar hasilnya bagus. Dan yang keenam adalah hasil las yang baik. Hasil las yang baik itu seperti apa sih? Nanti kita akan bahas. Macam-macam posisi las. Secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu sambungan T atau fillet dan juga sambungan groove. Kalau T atau fillet ini posisinya disebut 1F, 2F, 3F, sampai 6F. Kemudian untuk sambungan groove ini yang disebut 1G, 2G, 3G, 4G, sampai 6G. Nah, kita akan fokus pada 1G yang sekarang ini. Nanti tentang 2G, 3G, atau 1F, 2F, kita akan buat pembahasan tersendiri. Posisi test piece agar dia tercipta 1G. Nah, ini semisal plat ini misal belum dilakukan pengelasan ya. Ini ada plat 1, ada plat 2. Nah, dia ditaruh di atas meja. Entah itu dia taruh di atas meja atau di atas lantai, yang penting posisinya sejajar dengan bidang meja. Atau kalau kita melakukan pengelasan pipa, kita letakkan sumbu pipa ini di bidang horizontal, bukan bidang vertikal. Kalau vertikal nanti berdiri jadinya ketemunya 2G. Nah, untuk posisi 1G ini berada di bidang horizontal dan pastikan pipanya bisa diputar. Kemudian persiapannya apa atau persiapannya bagaimana? Pertama kita siapkan plat. Plat ini ketebalannya antara 8 sampai 14 mili. Kenapa kok 8 sampai 14 mili? Kalau terlalu tipis untuk kita belajar itu biasanya platnya mudah untuk melengkung. Jadi kita siapkan plat yang agak tebal, minimal 8 mili atau setidaknya kalau ada plat tebal 14 mili tidak apa-apa, itu bisa dipakai. Kemudian kita persiapan root face. Root face itu apa sih? Root face itu adalah ini. Kalau tadi ini ada bevel sekian derajat, dia lancip, maka kita akan buat root face. Gunanya root face ini agar ketika kita melakukan pengelasan ini tidak mudah bolong, tidak mudah jebol. Kemudian ada root gap. Root gap ini adalah jarak antara material 1 dan material 2. Baik root face maupun root gap ini panjangnya bervariasi sesuai selera, berkisar antara 1 hingga 3 mm. Kalau gap ini biasanya disesuaikan dengan
kawat yang kita pergunakan. Kalau kita ngelasnya menggunakan kawat 2,6, maka root gap-nya ini juga 2,6. Kemudian ada angel bevel. Apa itu angel bevel? Nah, angel bevel adalah yang ditunjukkan oleh huruf X ini. Ini namanya angel bevel. Gabungan dari dua angel bevel, ini adalah material 1 dan material 2. Gabungan dari angel bevel material 1 dan material 2 ini dinamakan angel of groove, yaitu yang ditandai dengan huruf Y. Setelah itu kita lakukan tack weld. Tack weld ini adalah pengelasan untuk pengunci supaya kedua material yang sudah kita siapkan ini bentuknya dan juga jaraknya tidak berubah-ubah. Nah, kemudian tahap pengelasan. Yang pertama adalah root. Root adalah yang paling bawah ini. Dari root kita lakukan pengelasan filler atau pengisi. Pengisi ini berada tepat di atas root. Ini kalau fillernya satu kali jalan sudah penuh. Tapi kalau ternyata satu kali atau bevelnya ini besar, maka kita lakukan 2 kali seperti skema yang berada di sebelah kanan ini. Ini berarti fillernya 2 kali. Setelah root dilakukan filler, setelah filler kita lakukan capping. Capping itu adalah lapisan yang terluar dari suatu pengelasan. Ini kalau single capping nanti jadinya ada satu seperti ini. Ini kalau multi capping atau multi layer capping nanti bentuknya bisa 2, 3 dan seterusnya. Karena di sini saya buat ada contohnya ada 3. Satu kali pengelasan ini namanya satu pas. Ini berarti satu layer satu pas. Ini berarti juga satu layer satu pas, satu layer satu pas. Jadi total di sini ada 3 layer 3 pas. Nah, bagaimana kalau multipass seperti ini? Ini rootnya berarti ada 1 layer 1 pas. Kemudian di atasnya ada 1 layer 2 pas. Ini pas pertama, pas kedua. Kemudian di cappingnya ada 1 layer 3 pas, 3 kali jalan. Berikutnya teknik ayunannya bagaimana? Teknik ayunan untuk las SMAW posisi 1G bisa dilakukan tanpa diayun. Nah, ini hasilnya juga bisa rata, tapi hasilnya tidak terlalu lebar. Kalau kita butuh hasil yang melebar, kita bisa melakukan ayunan. Ayun zigzag seperti ini, dari sisi satu ke sisi berikutnya, sisi satu lagi ke sisi berikutnya dengan zigzag. Sampai seterusnya sampai selesai. Selain tanpa diayun dan zigzag, ada juga ayunan tipe setengah C. Ya. Setengah C itu seperti apa? Ini seperti gelombang atau bulan sabit seperti itu. Dari sini melengkung, melengkung lagi, melengkung lagi, melengkung lagi, melengkung lagi sampai seterusnya. Nah, kemudian hasil las yang baik seperti apa? Hasil las yang baik itu adalah kontinu. Biasanya indikator utamanya, walaupun tidak selalu ya, itu teraknya atau seleknya dia akan mengelupas sendiri. Ini biasanya hasil las yang kontinu seperti itu, tapi tidak wajib. Kalaupun kita harus menggunakan palu untuk mengetok sedikit demi sedikit, yang penting di situ tidak ada cacat atau hasilnya rapi ya, tetap bagus. Kemudian root. Root ini adalah munculnya yang paling bawah ini. Maksimal 1 mili. Kalau rootnya tidak muncul, itu berarti tidak bagus, namanya incomplete penetration. Kalau rootnya lebih dari 1, nah itu namanya excess reinforcement, itu juga tidak bagus. Nantinya harus digerinda agar tercapai maksimal 1 mili. Kemudian ada capping. Capping ini adalah lapisan yang paling atas. Setiap ketebalan material ini tinggi capping yang diizinkan ini berbeda-beda. Hanya saja standar umumnya capping ini maksimal 3 mm. Kalau lebih dari 3, hasilnya tidak bagus. Kalau bisa rata, ini hasilnya juga bagus. Rata dengan base material, asalkan jangan sampai kurang. Kalau kurang ini nanti kategorinya kurang las, kategori hasilnya kurang las atau underfill.
Baik, demikian teori pengantar kita sebelum kita praktek pengelasan SMAW 1G. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.